Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas pengantar hadis tematik. Yang pertama ada pengertian hadis tematik, yang kedua ada metode memahami hadis, dan yang ketiga ada prinsip memahami hadis. Yang pertama, pengertian hadis. Secara harfiah, hadis berarti perkataan, berbicara, dan percakapan. Secara terminologi Islam, hadis mencatat atau melaporkan sesuatu, baik pernyataan atau tingkah laku Nabi Muhammad SAW. Ahli ulama hadis menyatakan bahwa hadis yaitu apa yang diriwayatkan kepada Nabi, baik perkataannya, perbuatannya, dan ketetapannya, baik sifat jasmani ataupun akhlak, baik perjalanan setelah diangkat maupun sebelum diangkat menjadi nabi. Sedangkan menurut istilah hadis ialah terdapat perbedaan di sini antara ahli hadis dan ahli usul, yang mana menurut ahli hadis yaitu segala perbuatan baik perkataannya dan hal ihwal tentang Nabi Muhammad SAW. Sedangkan yang lain menyatakan hadis yaitu segala sesuatu yang bersumber dari Nabi, baik perkataan, perbuatan maupun ketetapannya. Yang kedua, pengantar metode memahami hadis. Sebelum itu, apa sih itu metode? Di dalam Kamus Bahasa Indonesia, metode yaitu cara yang tepat, cara yang teratur yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan dalam mencapai tujuan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa metode hadis yaitu cara yang tepat yang digunakan seseorang dalam memahami hadis. Yang ketiga, prinsip memahami hadis. Ada dua prinsip dalam memahami hadis. Yang pertama, jangan terburu-buru, yaitu jangan terburu-buru menolak hadis yang dianggap bertentangan dengan akal sebelum kita meneliti dan mendalaminya. Yang kedua, memahami secara tematik, yaitu prinsip memahami hadis secara tematik sehingga memperoleh gambaran utuh mengenai tema yang dikaji. Selanjutnya, hadis maudhu'i. Pertama, ada pengertian hadis maudhu'i. Ada beberapa ahli yang mengemukakan pendapatnya mengenai hadis maudhu'i tersebut. Yang pertama, Mustafa Muslim. Ia mengatakan hadis maudhu'i yaitu meletakkan sesuatu pada suatu tempat. Maksudnya ialah mengumpulkan hadis atau ayat-ayat Al-Quran yang bertebaran di dalam Al-Quran atau kitab hadis yang kemudian disusun secara sebab munculnya. Yang kedua, Al-Farmani. Ia mengatakan bahwa hadis maudhu'i yaitu mengumpulkan hadis-hadis yang terkait. Maksudnya mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis dalam kitab hadis kemudian disusun sebab asbab al-wurud. Yang ketiga, Arifuddin Ahmad. Ia mengatakan bahwa hadis maudhu'i yaitu pensyarahan atau pengkajian terhadap hadis sesuai tema permasalahan. Selanjutnya, ciri-ciri hadis maudhu'i. Ada 3 ciri hadis maudhu'i. Yang pertama, menghimpun hadis-hadis yang membicarakan satu topik tertentu. Yang kedua, memahami makna dari masing-masing hadis. Dan yang ketiga, memahami hadis secara komprehensif dengan pendekatan tematik. Selanjutnya ada unsur-unsur hadis maudhu'i. Yang pertama, menentukan tema atau judul yang akan dikaji. Yang kedua, mengumpulkan hadis-hadis terkait dengan topik yang telah ditentukan. Yang ketiga, melakukan pensyarahan atau pengkajian sesuai dengan tema. Dan yang keempat, memilih seluruh aspek atau salah satu dari ontologis, epistemologis, dan aksiologis terkait dengan tema kita. Selanjutnya ada langkah-langkah pengkajian hadis. Ada 10 langkah pengkajian hadis maudhu'i. Yang pertama, menentukan tema atau masalah yang akan dibahas. Yang kedua, menghimpun atau mengumpulkan data hadis-hadis yang terkait dalam satu tema. Yang ketiga, melakukan kategorisi berdasarkan kandungan hadis dengan memperhatikan kemungkinan peristiwa urutnya dan periwayatan hadisnya. Yang keempat, melakukan kegiatan iktibar dengan melengkapi seluruh sanad. Yang kelima, melakukan penelitian sanad dan penelitian matan yang meliputi kemungkinan adanya ilat dan kejanggalan. Yang keenam, mempelajari terminologi yang mengandung arti serupa. Yang ketujuh, membandingkan berbagai syarah hadis. Yang kedelapan, melengkapi pembahasan dengan hadis-hadis atau ayat-ayat pendukung. Yang kesembilan, menyusun hasil penelitian. Dan yang ke-10, menarik kesimpulan. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan hadis. Dalam metode maudhu'i ini
ada beberapa kelebihan. Yang pertama, sebagai dimaklumi. Yang kedua, pelibatan semua hadis dalam kasus tertentu. Dengan menggunakan pendekatan induktif dapat menemukan makna jami atau kuling. Yang ketiga, membuat pemahaman menjadi utuh dan tidak terpecah-pecah. Di samping kelebihan selalu ada kekurangan. Kekurangan dari metode maudhu ini, yang pertama, memenggal hadis. Maksudnya, metode ini mengambil satu kasus dalam satu hadis atau lebih yang mengandung berbagai permasalahan di dalamnya. Selanjutnya ada hadis tahlili. Hadis tahlili adalah memahami hadis Rasul dengan memaparkan aspek yang terkandung dalam hadis tersebut serta menjelaskan makna-makna yang terkandung di dalamnya sesuai dengan kecenderungan dan keahlian pensyarah yang memahami hadis-hadis tersebut. Selanjutnya ada ciri-ciri metode tahlili. Ada 4 ciri dalam metode tahlili. Yang pertama, hadis dijelaskan secara kata demi kata, kalimat demi kalimat dengan berurutan. Yang kedua, menjelaskan pemahaman yang pernah disampaikan sahabat, tabi'in, ahli syarah dari berbagai disiplin ilmu. Yang ketiga, menjelaskan hubungan hadis yang satu dengan yang lainnya. Dan yang terakhir, diwarnai dengan kecenderungan pensyarah pada salah satu mazhab. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan dari metode tahlili. Ada 2 kelebihan dari metode ini. Yang pertama, ruang lingkup pembahasan yang sangat luas. Karena metode ini mencakup berbagai aspek pembahasan seperti pembahasan makna kata, kalimat, asbab urut, serta hubungan hadis dengan hadis yang lainnya. Yang kedua, memuat berbagai ide dan gagasan. Syarah dengan metode tahlili ini memberikan kesempatan yang luas kepada pensyarah untuk mensyarahkan ide-ide dan gagasan dalam syarah hadis. Di samping kelebihan, ada kekurangannya. Kekurangan dari metode tahlili ini, yang pertama, menjadikan petunjuk hadis bersifat parsial atau terpecah-pecah sehingga terasa seakan-akan memberikan pedoman secara tidak utuh dan tidak konsisten. Yang kedua, melahirkan syarah yang subjektif. Konsekuensi logis dari metode tahlili adalah terbuka lebarnya faktor subjektivitas, karena metode ini tidak memberikan arahan ataupun batasan yang jelas supaya tidak terjerumus kepada pensyarahan yang keliru. Selanjutnya ada metode ijmali. Pengertian metode ijmali adalah menjelaskan atau menerangkan hadis sesuai dengan urutan hadis yang terdapat dalam kitab hadis yang akan disyarah secara ringkas, tetapi tidak dapat mempresentasikan makna literasi hadis dengan bahasa yang mudah dimengerti dan gampang dipahami. Ada beberapa ciri-ciri metode ijmali. Yang pertama, pensyarah langsung melakukan penjelasan hadis dari awal sampai akhir secara global tanpa perbandingan. Yang kedua, penjelasan yang diberikan bersifat umum dan sangat ringkas. Dan yang ketiga, para hadis tertentu diberikan penjelasan yang luas. Kelebihan dan kekurangan dari metode ijmali ini, yang pertama, kelebihan dari metode ijmali. Yang pertama, praktis dan padat. Metode ini terasa lebih praktis dan singkat sehingga mudah dapat diserap oleh pembacanya. Yang kedua, bahasa sangat mudah dipahami. Dan yang ketiga, bebas dari Israiliyat. Karena singkatnya penjelasan yang diberikan, metode ijmali relatif lebih murni dan terbebas dari pemikiran-pemikiran Israiliyat. Kekurangan dari metode ijmali ini, yang pertama, menjadikan petunjuk hadis parsial, yaitu metode ini tidak mendukung pemahaman hadis secara utuh dan dapat dijadikan petunjuk hadis bersifat parsial, tidak terkait satu dengan yang lainnya, sehingga hadis yang bersifat umum atau samar tidak dapat diperjelas dengan yang sifatnya rinci. Yang kedua, tidak ada ruang untuk menggunakan analisis yang memadai. Yang terakhir adalah metode muqaran. Metode muqaran adalah perbandingan atau pensyarahan yang dilakukan dengan membandingkan 2 hal, baik membandingkan hadis yang memiliki redaksi yang sama ataupun membandingkan pendapat ulama syarah. Ada beberapa ciri-ciri dari metode muqaran. Yang pertama, menggunakan perbandingan analisis. Yang kedua, menggunakan perbandingan penilaian perawi. Dan yang ketiga, membandingkan kandungan makna. Yang keempat, meninjau berbagai aspek hal ini dapat menyebabkan timbulnya perbedaan seperti asbab al-wurud, pemakaian kata, dan susunannya. Kelebihan dan kekurangan metode muqaran. Yang pertama,
Kelebihan dari metode Muqarran memberikan wawasan yang luas bagi para pembacanya. Yang kedua, bersikap toleran. Metode ini membimbing kita untuk selalu bersikap toleran terhadap pendapat orang lain yang terkadang jauh berbeda atau bahkan kontradiktif dari pendapat kita. Yang ketiga, mengetahui pendapat sebuah hadis. Dan yang keempat, mengkaji berbagai hadis. Selanjutnya ada kekurangannya. Yang pertama, kekurangan dari metode Muqarran ini tidak relevan bagi para pembaca, terutama bagi para pembaca tingkat pemula, karena pembahasan yang dikemukakan terlalu luas sehingga sulit untuk menentukan pilihan. Yang kedua, tidak dapat diandalkan. Metode Muqarran ini tidak dapat diandalkan untuk menjawab problema-problema sosial yang sedang tumbuh di tengah masyarakat. Dan yang ketiga, lebih banyak menelusuri pemahaman yang pernah diberikan oleh ulama daripada mengemukakan pendapat-pendapatnya sendiri atau pendapat-pendapat yang baru. Selanjutnya ada penerapan metode Muqarran. Ada 3 penerapan metode Muqarran. Yang pertama, menginventarisir hadis-hadis yang memiliki kemiripan redaksi dan kesamaan masalah. Yang kedua, mengklasifikasi hadis-hadis yang memiliki kemiripan redaksi atau kesamaan masalah. Dan yang ketiga, membandingkan atau menganalisis hadis-hadis yang memiliki redaksi yang sama dalam kasus yang berbeda. Baik, setelah kita selesai membahas tentang hadis tematik dan metode-metode hadis tematik, saya akan memberikan beberapa pertanyaan atau kuis yang akan kita semua jawab. Baik, pertanyaan yang pertama, manakah di bawah ini yang bukan merupakan ahli yang menafsirkan pengertian hadis maudhu'i? A. Mustafa Muslim, B. Al-Farmawi, C. Arifuddin Ahmad, dan D. Ibnu Hajar Asqalani. Jawabannya D. Kenapa D? Ibnu Hajar Asqalani, beliau merupakan seorang penulis kitab dari metode tahlili. Yang kedua, kelebihan dari metode ijmali adalah A. Ruang lingkup luas, B. Praktis dan padat, C. Bersikap toleran, D. Memuat berbagai ide. Jawabannya B. Kenapa B? Praktis dan padat. Karena metode ijmali ialah menjelaskan atau memahami hadis-hadis secara lebih ringkas. Yang ketiga, ciri-ciri yang benar dari metode Muqarran adalah A. Menggunakan perbandingan analisis, B. Membandingkan kandungan makna, C. Membuat pemahaman menjadi utuh, dan D. A dan B benar. Jawabannya D. Baik, sampai di sini saja perjumpaan kita. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.